AI mulai mempelajari untuk membaca dan memahami makna yang tersirat dari sebuah kalimat. Apakah sebuah frasa yang dimaksud secara harfiah atau khiasan, sehingga AI akan memahami perbedaan arti dari kalimat "aku mencintaimu" dan "aku ingin bercinta denganmu". Apakah ada yang berminat kencan dengan AI? A world in which a new machine, the digital computer, may be of even greater importance than the atomic bomb. Can machines really think? Even the scientists argue that one. I don't believe that we can say yet that machines do think. I have a basic question which I always ask, and that is, are these producing anything really new? Until I see a machine producing genuinely new things, I will not agree that machines think. Salam pemirsa, perkembangan kecerdasan buatan sudah memasuki tahap di mana AI mulai mempelajari untuk membaca dan memahami makna yang tersirat dari sebuah kalimat, baik secara tekstual maupun kontekstual, dan verbal maupun non-verbal. Sistem AI pada umumnya hanya pandai merespon pernyataan langsung, seperti "Siri, beritahu saya cuacanya", atau "Alexa, mainkan Despacito". Namun, mesin belum bisa berbahasa basi seperti yang dilakukan oleh manusia. Menurut Ye-Jin Choi, seorang peneliti pemrosesan bahasa alami di Universitas Washington di Seattle, terkait nuansa percakapan seperti nada dan idiom atau kiasan, AI masih kesulitan untuk memahami maksud manusia. Dan untuk membantu mesin berpartisipasi dalam percakapan yang lebih mirip manusia, para peneliti mengajarkan AI untuk memahami arti kata-kata di luar definisi kamus yang standar. Pada konferensi AAAI tentang kecerdasan buatan baru-baru ini, dibentuklah dua kelompok kerja. Kelompok pertama meluncurkan sistem yang mengukur apa yang sebenarnya dimaksud seseorang ketika berbicara. Dan kelompok kedua mempresentasikan AI untuk dapat membedakan antara frasa literal dan khiasan dalam tulisan. Dikarenakan, salah satu keterampilan percakapan yang utama adalah menangkap subteks. Maka tentu saja, ekspresi wajah dan intonasi seseorang saat berbicara dapat mengubah implikasi kata-katanya secara signifikan. Menurut Louis Philip Morency, peneliti kecerdasan buatan di Carnegie Mellon University di Pittsburgh, mendeskripsikan rasa sakit dengan mengatakan sakit dengan ekspresi wajah menyeringai, maka tentu saja maknanya akan berbeda jika dibandingkan dengan menyebutnya sakit, tapi dengan nada yang gembira dan alis yang terangkat. Hal inilah yang sedang dipelajari AI untuk dapat memahami sebuah makna yang tersirat. Morency dan rekannya merancang sistem kecerdasan buatan dengan bantuan klip YouTube. Melalui klip video YouTube tersebut, AI mempelajari bagaimana isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah dan nada suara dapat mempengaruhi makna kata-kata yang diucapkan. Dan hasilnya, AI ini 78% akurat dalam menilai seberapa banyak sentimen negatif atau positif yang diungkapkan subjek video. Sistem ini juga terbukti mahir dalam membedakan berbagai emosi yang diungkapkan. Namun, sistem AI ini belum sepenuhnya sampai pada tahap mengerti perbedaan dari emosi satu dengan lainnya. Misalnya, alat ini mengidentifikasikan kebahagiaan dengan akurasi 87,3% dan kesedihan dengan akurasi 83,4%, serta ekspresi netral dengan akurasi 69,7%. Selanjutnya, Morency dan tim ingin menguji apakah AI semacam ini dapat mengenali ekspresi wajah dan nada suara seseorang yang mengandung sarkasme. Keren ya kalau bisa terwujud? Tentu saja, kita sebagai manusia, bahkan dalam komunikasi tertulis, untuk bisa memahami maksud seseorang, tidaklah semudah merangkai makna harfiah dari sebuah kata-kata. Kalimat yang mengandung idiom sangatlah rumit untuk diartikan, karena dapat ditafsirkan secara harfiah ataupun hiasan, bergantung pada konteksnya. Misalnya,
kata-kata yang sama dapat digunakan dalam judul literal, seperti anak-anak bermain api. Tentu saja para ahli memperingatkan orang tua untuk mewaspadai tanda-tanda bahaya, dalam hal ini, api. Dan judul khiasan, bermain api di Afghanistan. Ketidakjelasan semacam ini dapat menjadi batu sandungan bagi sistem AI yang menganalisis sentimen yang diungkapkan secara online atau menerjemahkan dokumen ke dalam bahasa lain. Untuk mengatasi masalah ini, Changsheng Lu dan Rebecca Hu, ilmuwan komputer di Universitas Pittsburgh, merancang sebuah sistem yang dapat menentukan apakah sebuah frasa yang dimaksud secara harfiah atau khiasan, berdasarkan kata-kata di sekitarnya. Dalam kasus judul bermain api, sistem mungkin akan melihat kata anak-anak dan bermain secara bersamaan, sehingga lebih cenderung menganggap judul pertama bersifat literal. Namun, akan menemukan kata Afghanistan dan bermain tidak berhubungan, dan menilai judul kedua secara khiasan. Sistem AI ini mempelajari cara mengasosiasikan kata-kata yang berbeda dengan membaca kalimat dari entry Wikipedia. Dalam eksperimennya, program ini memiliki akurasi 73% hingga 75% dalam menilai apakah frasa yang terkandung dalam kalimat bersifat literal atau khiasan, sebagaimana yang dilaporkan oleh Hou dan Liu. Kemampuan komputer untuk mengenali dan menafsirkan bahasa non-literal menjadi lebih penting seiring dengan terintegrasinya AI ke dalam lebih banyak aspek kehidupan kita. Menurut Julia Reis, seorang peneliti pemrosesan bahasa alami di Purdue University di West Lafayette, Indiana, yang mana beliau tidak terlibat dalam kedua proyek tersebut. Peneliti lain juga menangani masalah serupa dengan metafora dan ironi. Kita mulai memasuki lembah luar biasa, di mana AI akan menjadi begitu baik, sehingga setidaknya dalam percakapan sesederhana ini, hampir seperti berbicara dengan manusia. Menurut Robert West, seorang ilmuwan komputer di École Polytechnique Fédérale de Lausanne di Swiss, yang mana beliau juga tidak terlibat dalam proyek tersebut. Namun, memahami nuansa linguistik sangatlah penting. Jika AI tidak dapat melakukan hal tersebut, kita tidak akan pernah memiliki mesin cerdas yang mampu bertahan dalam percakapan apapun. Dan tentu saja, para ahli akan terus berupaya menyempurnakannya dengan memasukkan unsur moral serta sosial budaya ke dalam sistem AI tersebut. Sehingga AI akan memahami perbedaan arti dari kalimat, "Aku mencintaimu" dan "Aku ingin bercinta denganmu." Apakah ada yang berminat kencan dengan AI? Who or what is your greatest love? My creator, David Henson. Don't tell him that, though. Now get out of here. Oke, tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan biarkan kolom tersebut kosong, dan langsung saja subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa.